3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan berdiri. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Sudah. Nah, hari ini ibu minta kalian untuk berliterasi terlebih dahulu. Kemarin ibu kan sudah bilang untuk membawa buku untuk literasi ya anak-anak. Iya Bu. Iya. Oke, silakan kalian literasi terlebih dahulu selama 2 menit ya. Iya Bu. Ayo Lisa. Nah, Isra sudah belajar apa tadi? Sudah literasi apa? Macam-macam hewan dan tumbuhan. Beserta contohnya hewan ada ular, buaya, bawal, tumbuhan contohnya ada babita, ada ganggu. Untuk yang lainnya sudah membaca semuanya ya. Kemarin kalian sudah belajar apa anak-anak? Berwujud. Untuk sekarang kalian belajar tentang ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Lalu yang kedua, kalian dapat mengetahui macam-macam ekosistem dan komponen ekosistem. Yang terakhir, kalian mempresentasikan ke depan. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Tidak tahu. Tadi waktu kalian berangkat ke sekolah, kalian sudah menemukan jenis-jenis makhluk hidup apa enggak? Tahu kan makhluk hidup ada apa saja? Hewan, manusia. Nah, hewan kalian tadi menemukan apa di sana? Dan manusia-manusia yang membawa kendaraan, Nah, ibu mau tanya, kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuhan nanti akan bagaimana anak-anak? Kayu mati, itu ya tidak. Nah, sekarang dijelaskan ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu, semua makhluk hidup itu saling membutuhkan agar tetap hidup. Makhluk hidup disebut dengan komponen biotik dan yang tidak hidup itu disebut dengan komponen anaerobi. Lalu untuk macam-macam ekosistem ini ada individu, populasi, dan komunitas. Individu itu apa sih Bu? Individu itu satu makhluk hidup itu yang dapat berdiri sendiri dan mampu melakukannya semua. Lalu yang populasi itu sekumpulan individu makhluk hidup yang sejenis atau jenisnya sama. Lalu komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup yang sejenis dan hidup bersama-sama di dalam satu lingkungan. Nah, untuk ciri-ciri ekosistem ada yang mau membaca? Silakan di studio. Ciri-ciri ekosistem yang pertama individu. Pertama sebenarnya hanya satu. Apa itu sendiri meskipun tetap menjadi bagian kecil dalam kelompok makhluk hidup. Yang kedua populasi, biasanya individu dari sini jadi bersama di tempat yang sama mengalami perubahan dari makhluk. Selanjutnya ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu komponen semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Komponen ini dapat bergerak, tumbuh, bernafas, makan, dan berkembang biak. Contoh komponen biotik ini adalah yang tadi kalian sebutkan,
Contoh populasi ada sekelompok ikan. Betul ya, di populasi lalu banyak pohon mangga di kebun. Sama ya, ini ada 10 ayam di kandang. Betul, dari salah satu. Lalu yang komunitas ada kupu-kupu. Kupu-kupu ada di populasi. Salah ya, ini ada di komunitas. Lalu populasi belalang ini betul. Ada populasi bunga. Bunganya di sini salah. Belum lah, tadi ya. Nanti sudah remisi, sudah silakan dulu kembali. Oh, ini tidak mau sih. Berarti ada yang sudah paham, ada yang belum paham ya. Iya. Sekarang ibu bagi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas untuk kalian itu bisa lebih paham tentang materi ekosistem ini. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Ini kelompok visual, yang kedua kelompok auditori, yang terakhir kelompok kinestetik. Kelompok visual. Ini kelompok auditori, kelompok kinestetik. Baca lama-lamanya ini berkelompok ya anak-anak. Silakan kelompoknya. Nah, untuk kelompok auditori silakan menyimak dulu yang buta-buta. Untuk yang kelompok kinestetik ibu perbolehkan untuk keluar kelas. Melihat-lihat ekosistem yang ada di kelas. Tidak boleh ke kantin, di sekitaran lapangan saja. Sebelah sini. Nah, silakan dilihat yang untuk kelompok auditori. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah berapa? 7. Sekarang semuanya sudah. Oke, silakan kembali. Oke, yang lainnya sudah selesai. Silakan perwakilan ke depan. Ayo untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, wes, nggak apa-apa. Oke, untuk kelompok visual silakan dipresentasikan hasilnya. Kalian tuliskan nama kita, tulis ada saja komponen genetik dan baiknya pada tiap angka. Ini di dalam laut ya. Untuk komponen abiotiknya yaitu ada air. Lalu untuk komponen jaringnya yaitu ada ikan, terumbu karang, dan kawan-kawannya. Selanjutnya yaitu danau. Ada tanah yang berarti ada tanah, udara, air, cahaya, matahari. Yang
Berarti ada pohon. Sudah. Tepuk tangan. Yang individu itu ada kalkun, beruang ikan, dan orang utan yang populasi ada gajah dan jerapah. Dan yang terakhir itu komunitas itu ada burung cucuk panjang. Oke, tepuk tangan. Lalu untuk kelompok ini kinestetik. Ini saya menemukan macam-macam ekosistem yaitu yang individu tadi menemukan kucing di depan tadi ada kucing. Tadi yang populasi ada burung banyak bu. Kemudian yang komunitas ada semut. Kemudian ekosistemnya yaitu pohon, hewan, semut, burung dan ikan. Dan abadinya matahari, air, udara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, anak-anak, hari ini materi apa yang dapat kalian pahami, kalian pelajari yaitu ada yang masih belum dipahami tentang materi ekosistem ini? Gimana tadi yang salah-salah tadi sudah paham? Oke, jika sudah paham, Ibu kasih soal evaluasi ya anak, biar kalian lebih memahami. Ini dikerjakan secara individu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo berhenti dikerjakan 10 menit. Berapa menit Bu? 10 menit. Sudah selesai dah. Silakan dibaca untuk nomor 1 ayo. Gimana yang lainnya? Nomor 9 ayo dibaca. Jika kalian di sebuah taman mengalami habitat subur yang akan terjadi yang berarti tanaman akan seperti itu Bu. Oke, gimana? Oke, silakan dikumpulkan ya anak-anak. Sudah selesai. Nah, hari ini kan sudah belajar tentang ekosistem, tentang macam-macam dan komponen-komponennya. Untuk pesan moral yang kalian dapat pada materi hari ini apa? Nggak tahu. Untuk pesan moralnya yaitu makhluk hidup ini saling membutuhkan antara satu sama lain, seperti tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan membutuhkan air untuk fotosintesis. Lalu tumbuhan dengan hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk makan seperti sapi, terus kambing, kelinci. Lalu manusia juga membutuhkan tanaman dan